Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan proyek UAP kami, ya ini yang berjudul analisis faktor-faktor yang memiliki gangguan mental pada mahasiswa. Sebelum kita lanjut kepada materi, di sini saya akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Saya Irma Nurhayati dengan NPM 241705-2001. Saya Trilindro Aji dengan NPM 241705-2032. Saya Catherine Pertiwi dengan NPM 245705-2006. Baik, kita langsung pada abstrak. Penelitian kami ya ini meneliti faktor-faktor penyebab gangguan mental pada kalangan mahasiswa. Dengan metode kuesioner, kami mencari data secara langsung kepada mahasiswa yang Variabelnya sendiri yaitu ada jam belajar, jumlah tugas atau ujian, indeks beban akademik, lelah atau kehabisan energi dan konsentrasi. Hasil dari proyek ini menunjukkan bahwa beban akademik itu sangat berpengaruh signifikan terhadap kesulitan berkonsentrasi mahasiswa. Sementara faktor dari tugas dan jam belajar itu tidak memiliki pengaruh yang sangat berarti dibandingkan beban akademik itu. Kemudian rekomendasi pada hasil ini yaitu kampus sehat atau kampus yang tidak memiliki atau tidak menjadi tempat seperti bullying dan sebagainya. Kemudian konseling yang mudah diakses oleh kalangan mahasiswa serta pelatihan manajemen stres untuk mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya, variabel penelitian. Tujuannya yaitu menganalisis pengaruh faktor akademik dan psikologis terhadap gangguan mental mahasiswa. Yaitu faktor akademiknya seperti berapa tugas dalam sebulan, serta psikologisnya yaitu rasa kebahagiaan atau rasa lelah pada mahasiswa itu sendiri. Manfaatnya dalam akademik, penerapan statistika dalam fenomena sosial, kemudian praktisnya yaitu rujukan kebijakan intervensi berbasis data. Rumusannya sendiri yaitu lebih ke apakah faktor akademik ini memiliki pengaruh. Serta yang keempat ada batasan masalah yang terdiri dari jam belajar, tugas atau ujian, beban akademik, kelelahan dan kesulitan berkonsentrasi. Mengapa demikian? Karena yang kami ambil sendiri itu lebih berfokus kepada akademik ketimbang atau dari faktor-faktor yang lain seperti ekonomi dan sebagainya. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Sebelum kami melakukan penelitian tentang tema ini, tentang kesehatan mental di kalangan mahasiswa, sebelumnya sudah ada yang melakukan penelitian ini terlebih dahulu. Yang pertama ada Aulia dan Sari, yaitu pada tahun 2021 ditemukan korelasi negatif antara kesejahteraan psikologis dan tingkat stres. Yaitu perlu pendidikan kesehatan untuk menentukan stres mahasiswa. Kemudian yang dilakukan oleh Wulandari dan Prananta pada tahun 2024, kualitas tidur buruk berdampak negatif pada konsentrasi belajar mahasiswa, yaitu pada proyek kami, yaitu yang berkaitan dengan hanya 8% responden dengan kualitas tidur yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian yang kami gunakan. Penelitian yang kami gunakan yaitu jenis penelitian kuantitatif, yang mana sumber datanya itu dari kuesioner
kepada mahasiswa-mahasiswa. Kemudian sampelnya itu mahasiswa aktif dari berbagai prodi. Variabelnya sendiri yaitu ada jam belajar, kemudian beban akademik, kelelahan, dan yang terakhir kesulitan konsentrasi. Nah, di proyek kami, statistika yang kami gunakan yaitu statistik diferensial. Analisisnya sendiri yaitu ada analisis uji hipotesis, pendugaan parameter, ANOVA yang mana two-way, kemudian regresi, kita menggunakan regresi sederhana dan berganda, kemudian kolerasi, yaitu ada clustering, Keymeans, dan klarifikasi, SVM, dan confunction matrix. Di bagian clustering dan SVM sendiri, yaitu kami membagi mahasiswa ke dalam 3 kelompok resiko gangguan mental. Kemudian di SVM-nya kami mengklarifikasikan tingkat gangguan mental menjadi rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan variabel input. Kemudian hasil analisis dari proyek kami di bagian pendugaan parameter yaitu rata-rata skor konsentrasi mahasiswa berada di rentang 1,164 hingga 1,750. Nah, dengan ini interval kepercayaannya itu 95%. Bahwa secara umum mahasiswa itu cenderung memiliki tingkat kesulitan konsentrasi di bawah nilai tengah dari skala jika skalanya itu 1 hingga 5, namun tetap menunjukkan variasi yang berarti sebagaimana terlihat dari standar deviasinya yaitu sebesar 0,852. Selanjutnya yaitu hasil analisis uji hipotesis dan ANOVA. Di bagian uji T2 sampel, perbandingannya itu signifikan antara jumlah tugas dan konsentrasi, yaitu P sama dengan 0,000. Selanjutnya, di bagian one way ANOVA-nya itu, beban akademik berpengaruh terhadap konsentrasi. P sama dengan 0,011. Dan selanjutnya di two-way ANOVA-nya hanya beban akademik yang signifikan, jam belajar tidak signifikan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, analisis selanjutnya adalah regresi dan korelasi. Pada regresi, linear sederhana menghasilkan jumlah tugas tidak signifikan terhadap konsentrasi. Jadi, di dalam persamaan sederhana ini menandakan bahwa jumlah tugas itu tidak berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi. Jadi dengan demikian, hipotesis bahwa jumlah tugas itu memengaruhi konsentrasi tidak didukung oleh data. Yang kedua adalah regresi berganda. Jumlah tugas dan jam belajar itu tidak signifikan secara statistik. Dengan kata lain, kedua variabel ini secara simultan maupun individu tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat kesulitan konsentrasi mahasiswa. Selanjutnya yaitu korelasi. Hubungan jumlah tugas dan konsentrasi sangat lemah. Artinya peningkatan jumlah tugas yang diterima mahasiswa tidak berkorelasi secara langsung dengan meningkatkan kesulitan konsentrasi. Selanjutnya, visualisasi grafik yang kita pakai pada uji Minitab yaitu boxplot, histogram, normal QQ plot. Setelah itu grafik residual versus fits dan
versus order, individual value plot. Jadi semua diagram ini, semua grafik ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas residual terpenuhi sebagian besar, tidak ada heteroskedastisitas serius, dan ada indikasi autokorelasi. Perlu perhatian lebih dalam interpretasi hasil regresi. Selanjutnya, ada pula kesimpulan dari penelitian kami. Yang pertama, beban akademik berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi. Secara umum, tingkat gangguan mental mahasiswa ini dipengaruhi oleh beberapa faktor akademik. Meskipun tidak semua variabel memiliki hubungan dan pengaruh yang signifikan secara statistik, hasil deskripsi itu menunjukkan bahwa sebagian besar responden dari pengisian Google Form itu mengalami kesulitan konsentrasi dan kelelahan, terutama pada kelompok dengan beban akademik yang tinggi. Yang kedua, jumlah tugas dan jam belajar itu ternyata tidak sebegitu berpengaruh signifikan. Yang kedua, clustering dan SVM membantu segmentasi resiko gangguan mental. Yang keempat, disarankan manajemen beban akademik yang seimbang untuk menjaga kesehatan mental mahasiswa. Selanjutnya, rekomendasi. Jadi ada rekomendasi untuk kampus-kampus yang lain untuk diterapkan agar mengurangi mahasiswa yang terkena gangguan mental, yaitu dengan pengurangan beban tugas berlebihan, sosialisasi pentingnya manajemen waktu dan tidur cukup, penyediaan layanan konseling kampus, dan penerapan kebijakan kampus sehat mental. Baik, mungkin segitu saja penjelasan proyek UAP kami, ya ini yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental pada mahasiswa. Ini adalah analisis secara dasar, ini bisa dilanjutkan ke jenjang selanjutnya. Mungkin dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys,